ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai tempat menggelar beragam lomba yang unik dan menarik. Seperti halnya di Panti Jompo Sukinto yang berada di Banjarnegara, Jawa Tengah, berlangsung penuh ceria. Meski usia sudah tua, tidak menyurutkan para lansia yang ada di sini. Lomba diawali dengan makan roti tanpa menggunakan tangan, di mana roti diletakkan di kening dan para lansia harus menggerakkan wajah agar roti turun ke mulut. Selain itu, suasana tak kalah seru terjadi saat lomba makan kerupuk. Beberapa lansia mengaku kesulitan menggigit kerupuk karena gigi yang sudah tidak lengkap. Namun tantangan itu malah membuat suasana semakin meriah. Tetap semangat ya Mbak! Berbagai lomba diikuti para perwira kepolisian. Tanpa rasa malu, mereka membaur bersama untuk mengikuti berbagai lomba 17-an. Seperti lomba balap karung, kecepatan memindahkan belut, balap bakyak, hingga baris berbaris dengan mata tertutup. Gelak tawa yang tak bisa dibendung oleh para peserta, apalagi saat memindahkan tepung secara estafet. Usai menggelar lomba, ratusan anggota kepolisian bersama dengan warga melakukan kirap bendera merah putih sepanjang 300 meter. Dengan diadakannya lomba 17-an, diharapkan bisa memupuk rasa nasionalisme bangsa. Merdeka, merdeka! Saat pengamanan aksi unjuk rasa menuntut mundurnya Bupati Pati Sudewo pada 13 Agustus kemarin yang berakhir ricuh. Aksi tersebut mendapat perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM mengumpulkan data dari media, video, serta informasi dari aliansi peserta aksi, lalu mengklarifikasi ke Polresta Pati. Klarifikasi dilakukan terkait dugaan kekerasan berlebihan dan prosedur pengamanan. Ya, jadi semua informasi yang kita dapatkan baik dari media yang sudah kami kumpulkan gitu ya, berbagai video yang kami lihat, lalu informasi yang kemarin kami dapatkan dari teman-teman aliansi misalnya, itu yang tadi kita klarifikasi ke pihak kepolisian gitu. Ya, setelah kita melihat tindakan pengamanan kepolisian, habis ini kan kita nanti akan melihat kondisi korban. Jadi kita akan memastikan bagaimana kondisi korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit misalnya. Lalu kita juga cek siapa yang menanggung biaya perawatan bagi korban, itu kan penting karena warga ini kan berhak untuk mendapatkan kompensasi. Sementara itu Bupati Pati telah mendapat teguran keras dari Partai Gerindra terkait dinamika yang terjadi di Pati. Hal itu diungkap oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono. Kemarin kita melihat bahwa memang sudah secara proses konstitusi sudah mulai berjalan, ya, kita memantau, kita mendengarkan, dan kita tentu turut prihatin atas sikap maupun kejadian telah terjadi. Namun beliau yang kami lihat juga telah meminta maaf, tetapi ya kita akan terus memantau dan menghormati proses apapun yang sedang berjalan. Kita doakan ya hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Ya, pejabat, pemimpin itu harus berbakti kepada rakyat, dan janganlah kita ini menunjukkan sikap kita yang tidak baik. Belum ada mekanisme kepartaian ya Mas ya? Beliau sudah diberi teguran yang keras, ya. Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra juga sudah. Sebelumnya, Panitia Khusus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati bergerak cepat dengan menggelar rapat perdana. Rapat fokus untuk menggali informasi tentang kebijakan Bupati Pati yang merugikan rakyat. Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati langsung menggelar rapat perdana. Salah satu yang digali dalam rapat pansus yaitu terkait pemecatan 220 mantan pegawai RSUD Suwondo. Bahkan salah satu mantan karyawan RSUD Suwondo tidak kuasa menahan tangis saat bercerita soal pemecatan dirinya yang sudah bekerja selama 20 tahun. Pak Sudewo, tolong angkat lagi menjadi karyawan
RSUD Suwondo Pati, BLUD tetap. Pikirkan nasib kami. Pikirkan nasib kami yang sudah dipecat 220 orang itu. Sementara itu, tim Pansus Hak Angket akan bekerja maksimal dalam melakukan penggalian informasi dan klarifikasi terhadap 12 kebijakan Bupati Pati yang menuai polemik. Atas perintah pimpinan DPR, kami langsung melakukan rapat internal, dan hasil rapat internal salah satunya memanggil beberapa saksi, termasuk ex-karyawan Suwondo, dan hari ini kita sudah panggil ex-karyawan Suwondo. Aspirasi mantan karyawan RSUD Suwondo akan disampaikan ke Mahkamah Agung sebagai pertimbangan dalam memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait pencopotan jabatan Bupati Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, beragam lomba digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menggelar lomba menarik mobil pemadam kebakaran seberat 7 ton sejauh 30 meter yang diikuti peserta sebanyak 10 orang. Keseruan lomba menarik mobil damkar yang digelar di halaman kantor Satpol PP Banyumas. Setiap tim yang terdiri dari 10 orang ini harus beradu cepat menarik mobil damkar seberat 7 ton sejauh 30 meter. Sebanyak 8 tim, mereka harus menarik mobil damkar dengan waktu tercepat. Meski berat, mobil damkar yang berisi air sebanyak 5.000 liter ini tidak membuat para peserta ini putus asa. Mereka dengan cepat dan semangat berusaha menarik mobil damkar hingga ke garis finish. Bahkan para peserta ini tidak hanya anggota Satpol PP pria saja, namun anggota Satpol PP wanita juga ikutan. Mereka berbaur dengan peserta pria di kelompoknya dan harus bersusah payah menarik mobil damkar. Meningkatkan kekompakan, sinergitas, kerjasama, dan juga saling menghargai di antara anggota dan teman semua. Jika menang, para peserta akan mendapatkan hadiah uang pembinaan dari Kepala Satpol PP Banyumas. Wah, luar biasa. Semangat ya Mas dan Mbaknya. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Salahuddin Ayubi, iNews melaporkan. Perayaan kemerdekaan yang ke-80 RI tentu saja digelar di berbagai tempat. Beragam lomba diselenggarakan untuk menjadi hiburan tersendiri bagi warga. Emang ya, warga 62 selalu memiliki ide yang luar biasa untuk menggelar lomba. Seperti halnya yang satu ini. Waduh, kenapa Mak mukanya begitu ya? Hati-hati Mak, tuh karet bisa ketelen loh. Jadi lebar deh tuh perut. Semangat 45 ya Mak, pasti bisa. Semangat Dek, semangat buat masukin belutnya ke dalam botol. Emang ya saking licinnya si belut gak mau masuk ke dalam botol. Dan akhirnya lega juga, si belut mau deh masuk ke botol. Sabar ya Dek, namanya juga belut, bikin gemes kayak kamu. Mak, pelan-pelan dong. Kasihan si Mak yang di belakangnya nggak bisa nangkep plastik airnya tuh. Bukannya ketangkep, malah kuyup deh. Kayaknya nggak perlu mandi lagi nih Mak.